Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris, karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya, untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa tuanya. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak jauh-jauh saya ingin memberikan contoh ketika orang tua saya pensiun dan orang tua saya bekerja di kecamatan yang nun jauh di sana di pedalaman, uang ini sangat berharga Pak Dirut, sehingga bisa digunakan untuk kembali menjadi modal usaha dan ini sangat menolong. Nah, ketika terjadi di korupsi ini tentu sangat miris dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengembalikan uang saudara-saudara kita tersebut. Dana Taspen bukan sekedar angka di laporan keuangan, tapi dana ini adalah tabungan hari tua jutaan ASN yang disisihkan puluhan tahun. Lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengolahan Taspen. Jadi kami sangat berharap pengelolaan ke depan bisa lebih transparan dan bisa juga menghasilkan berkembangnya atau ekonomi dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan ASN. Artinya setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut penghidupan masa tua ASN se-Indonesia bersama keluarganya. Jika dikonversi, nilai 1 triliun itu setara dengan membayar 400.000 gaji pokok ASN. Kira-kira seperti itu. Angka ini memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini. Sehingga pemulihan aset ini bukan hanya tentang keberhasilan diserah terimakannya aset dari KPK kepada PT Taspen, namun juga ini adalah merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga para ASN, menjaga semangat para pejuang kita, para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun, akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan, adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding. Kalau saudara Ekiawan tadi kan langsung menerima sehingga sudah inkrah ya, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti dari perkara ini yang saudara NS tentunya masih bisa kita juga mendapatkan nilai aset recovery.
Karena mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tadi kerugiannya 1 triliun, sekarang yang ada di sini 800 sekian miliar, masih ada kira-kira 100 sekian miliar lagi. Ya nanti ini akan kita tentunya konversikan dengan aset-aset yang dimiliki saudara ANS untuk menutupi jumlah 1 triliun kerugian keuangan negara yang diderita akibat korupsi dari para terdakwa dimaksud. Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu, pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa. Karena kita juga mengkorporasikan ya PT IIM di perkara ini. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa dalam SPAN 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950,3 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Selain itu juga kami menerima dari KPK sekitar 6 efek, Pak Asep, izin, terdiri dari KIKI Bagaduda, obligasi WIKA, PTPP, gitu ya, ada beberapa seri sehingga jumlahnya 6. Itu juga sangat membantu kami dalam melakukan recovery aset sehingga bisa sampai kembali kepada angka 1 triliun. Dalam proses hukum yang berjalan juga kami juga menantikan recovery aset dari 2 terdakwa. Mudah-mudahan aset ini bisa kami kelola dengan optimal, bisa balik ke angka 1 triliun dalam waktu yang tidak lama. Dan yang paling penting adalah langkah KPK kali ini memperkuat kepercayaan para peserta Taspen, yaitu para pensiunan dan seluruh ASN yang akan memasuki masa usia pensiun, bahwa negara hadir dalam melakukan pemulihan aset Taspen yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum. Dalam hal ini juga kami menekankan komitmen kami untuk memperkuat penerapan good corporate governance melalui peningkatan kualitas manajemen dalam hal investasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta percepatan transformasi digital untuk mendukung keberlanjutan kesejahteraan untuk para peserta kami, yaitu para ASN. Setiap rupiah dana peserta adalah amanah besar yang kami kelola dengan prinsip kehati-hatian tertinggi. Sinergi antara Taspen dan KPK dalam pemulihan aset ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga negara mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Terima kasih sekali lagi KPK dalam hal ini kepada Pak Asep dan teman-teman. Kami juga meyakini bahwa kerjasama ini merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan institusi sekaligus memastikan bahwa aset negara dapat kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama kepada pensiunan ASN. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada KPK atas kolaborasi yang baik dan dukungan yang penuh dalam proses pemulihan aset ini. Sabar, kurang ke tengah, Pak. Untuk lihat ke depan. Tengah lagi, Pak. Dang. Tengah lagi, Pak. Ya.